Hari ini saya mau bahas, tapi mulai dari nomor 10 dulu. Saya agak cepat karena nanti takut nggak nutup waktunya. Saya mulai dari nomor 10. Sudah saya tulis yang diketahui. Nomor 10 itu yang diminta adalah energi ikatan. Hati-hati, ada soal menggunakan energi ikatan, ada soal menggunakan data F. Jangan sampai kebalik antara kanan dikurangi kiri atau kiri dikurangi kanan. Nah, sekarang nomor 10 dengan nomor 9 itu sama-sama diketahui energi ikatan. Maka menggunakan apa? Saya tulis dulu. Kalau diketahui energi ikatan, maka jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Tapi kalau diketahui entalpi pembentukan, maka jumlah delta HR produk dikurangi jumlah delta HR reaktan. Jangan sampai kebalik. Biasanya kalau teman dua rumus ini kebalik kanan dan kiri. Oke, nomor 10 langsung aja. Soal nomor 10 diketahui delta HR. Kalau tidak ada permintaan apa-apa, berarti yang dimaksud adalah pembentukannya F2O. Delta HR itu pembentukan hadap penguraian, jangan sampai kebalik. Untuk persamaan termokimianya, maka ada F2 ditambah O2. Kalau lupa silakan dipelajari lagi materi yang sebelumnya. Biasanya untuk kesatuan, maka ini saya kunci 1. Maka supaya setara, F di sini 2, di kanan 2, di kiri 2, ternyata di kanan 1. Maka 1/2. Kalau kamu bingung, silakan dibuat ikatannya, strukturnya. O2 berarti ikatan antara O dengan O. Nah ini F2O. Kalau kamu perhatikan di kelas 10 kemarin, O itu kan elektronnya ada 6, F7, tapi yang dipakai hanya 1. Maka saya tambah sini dulu. Ini buat orang-orang aja. Nah, kalau misalkan dibuat strukturnya, maka kan FOF. Seperti itu. Maka langsung kita buat rumus. Delta HR atau delta H reaksi sama dengan jumlah EI reaktan, saya singkat saja, dikurangi jumlah EI produk. Kalau dijabarkan hati-hati. Biasanya rumusnya sudah benar, tapi mengisinya yang salah. Maka di sini 1 dikali EI FF ditambah setengah dikali EI O strip O dikurangi, hati-hati. Di sini ada 2 ikatan, atau misalnya di sini ada FO dengan OM. Boleh saya singkat sebagai 2 kali EI-nya OM atau FO. Maka ketika dimasukkan di rumus, nah hati-hati, di soal ternyata yang diketahui adalah delta HR-nya, maka tinggal kita masukkan 257. Di sini berarti 257. Di sini 157 ditambah setengah 498 dikurangi 2 dikali ini yang ditanyakan EI-nya FO. Saya langsung aja ya, jika dihitung hasil akhirnya
EI-nya Eko itu ketemu 74,5. Nah, tolong diperhatikan di atas EI ini satuannya kg per mol. Maka di sini saya mengikuti. Nah, untuk nomor 10, saya lanjutkan ke nomor 9 dulu ya. Nomor 9, itu yang diminta adalah kalau untuk menguraikan 10 gram HF menjadi unsur-unsurnya. Kalau kita buat HF, hati-hati, kalau di kelas 10 bisa diuraikan menjadi H plus ditambah F min. Tapi di sini untuk termokimia menjadi unsur-unsurnya. Berarti di sini H2 ditambah F2. Biasanya untuk 1 mol HF. Maka H di kiri 1, di kanan 2, maka setengah. F di kiri 1, di kanan 2, maka juga setengah. Rumusnya sama, karena yang didekati delta, yang didekati dengan ikatan, maka reaktan min produk. Jumlah EI reaktan dikurangi jumlah EI produk. Maka di sini coba dilihat HF berarti H min F, H2 H min H, F2 berarti F min F. Maka langsung kita masukkan reaktannya adalah HF, maka jumlah EI HF dikurangi setengah kali EI H. Ikatan bentar, agak lebar. Setengah kali EI-nya ikatan H dengan H ditambah setengah kali EI F dengan F. Kita masukkan, hati-hati dalam memasukkan dengan 563 dikurangi setengah dikali 436 ditambah setengah kali 160. Hasil akhirnya ketemu 265 kilojoule per mol. Karena ini untuk penguraian 1 mol HF. Ini enggak cukup. Saya mau lanjutkan tapi sampai sini dulu. Untuk nomor 10 ada yang ditanyakan enggak? Kalau ada silakan mic-nya dinyalakan sebelum saya melanjutkan yang nomor 9. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan langsung saja dinyalakan mic-nya. Kalau nggak ada berarti saya nggak paham. Mungkin kemarin kesulitan, loh jawaban saya nggak sama dengan yang dikerjakan. Salahnya di mana? Seperti itu, silakan dicontohkan. Kalau kerja sendiri enak bisa mencontohkan. Tapi kalau tinggal melihat teman mungkin nggak tahu salahnya di mana. Kasih waktu 1 menit. Jika ada pertanyaan, nomor 10 dulu. Kayaknya sudah paham dulu. Ya, kayaknya ini udah siap ulangan kayaknya. Ulangan besok Selasa pun siap ini kayaknya anak-anak ini. Oh ya, ada yang bertanya di chat. Bu mau tanya, itu kok hasilnya minus yang nomor 9? Itu pertanyaan pertama. Nanti yang kedua saya bacakan berikutnya. Ya, nomor 9 ya karena belum selesai. Yang nomor 10 dulu. Karena papanya nggak cukup. Oke, ya nomor 10 dulu ya. Kalau nggak ada
Saya lanjutkan. Sebentar. Oh ya, mohon maaf. Tadi siapa yang tanya Bu? Saya salah mengurangi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk mengurangkan 10 gram, padahal di sini itu data reaksinya untuk 1 mol, maka tetap kita harus mencari 10 gram itu berapa mol. NHR langsung aja ya. Berarti rumusnya N itu G per MR. G-nya 10, MR-nya 1 ditambah 19 berarti 20. Ketemu setengah mol. Kalian sudah belajar tentang delta H sama dengan Q per M. Ketika ditanya Q, berarti delta H-nya dikalikan M. Berarti plus 265 dikali setengah. Ketemu nilainya adalah 1 plus 132,5 kJ. Nah, silakan yang dulu silakan ditanyakan. Mic-nya boleh langsung diaktifkan biar menghemat waktu. Untuk di chat tadi pertanyaannya sudah terjawab ya, karena tadi Bunia belum selesai menuliskannya, jadi jawaban yang paling akhir itu yang plus 132,5 seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, nomor 9 ada yang masih salah, mungkin bingungnya gimana, silahkan ditanyakan saja. Nah, soal nomor 8 itu saya nggak tulis yang diketahui ya. Soal nomor 8 itu yang diketahui data delta HR. Maka kalau tadi reaktan dan produk, maka kalau delta HR berarti produk dikurangi reaktan. Lah, hati-hati, ternyata di soal ada pembakaran C38. Entah ada tulisannya reaksi ini salah atau belum, harus dicek dulu. Bagi yang belum mengerti reaksinya, tolong perhatikan. C di kiri 3, di kanan masih 1, maka saya kalikan 3. H di kiri 8,
8. Di kanan 2, maka tak kalikan 4. Jumlah O-nya di sini ada 6, di sini ada 4. Maka total O di kanan itu 10. Di kiri ada 2, maka saya kalikan 5. Kemudian tetap kita cari delta hanya dulu. Delta HF berarti jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF. Salah satu bagian aja salah semua. Di bagian produk, maka kita jabarkan dulu. Ada 3 delta HF CO2 ditambah 4 delta HF H2O dikurangi 1 kali delta HF C3H8 ditambah 5 delta HFO2. Seperti yang sudah dipelajari atau di penjelasan sebelumnya, O2 itu merupakan unsur bebas, maka nilai delta HF-nya 0. Langsung saya masukkan nilainya. 3 dikali min 394 ditambah 4 kali min 286 dikurangi min 104 ditambah 0. Nanti ketemu deltanya adalah min 2222 kilojoule per mol. Yang diminta untuk membakar 2 gram, sama seperti tadi, harus mencari molnya dulu. G per ml, maka 2 dibagi 4, 1 per 22 mol. Yang diminta adalah kalorinya. Tadi rumusnya adalah delta H sama dengan Q per M. Berarti Q sama dengan M dikali delta H. N-nya 1 per 22 dikali min 2222. Ketemu hasil akhirnya adalah min 101 kilojoule tanpa mol. Dan sampai sini. Yang mau bertanya silakan. Sampai saya tulis untuk nama 7. Ya, silahkan jika ada yang ditanyakan langsung saja. Sudah sama semua jawabannya? Ya, silahkan. Ya, silahkan yang nomor 8. Kayaknya soalnya terlalu gampang ya ini ya buat kalian ya. Berarti ini besok kalau ulangan lebih sulit dari ini mungkin ya, biar bisa membedakan mana anak yang benar-benar bisa sama yang tidak bisa gitu ya. Kalau soalnya terlalu gampang kan semuanya dapat 100 ini nanti. Ada yang jawabannya berbeda? Nomor 10, 9, 8. Sekarang yang nomor 8 itu tadi. Mungkin ada yang lupa
lupa belum dicari nolnya, atau ada yang lupa mol yang mencarinya bagaimana. Oke, ada yang mungkin sudah ketemu delta H tapi lupa belum dicari Q-nya gitu ya. Nah, bisa karena pembahasan ini bisa diperbaiki lagi, dicek lagi. Ada yang bertanya, Ibu tidak suka kah kalau kita semua dapat 100? Tidak ada guru yang nggak suka kalau muridnya dapat 100 semua gitu ya. Cuma tujuannya ulangan itu kan untuk evaluasi. Biar tahu kira-kira kurangnya seperti apa. Kalau dapat 100 semua gurunya senang, berarti gurunya Bunia menjelaskannya sangat jelas gitu ya. Oke. Takutnya gini, kalau saat Zoom nggak ada yang tanya, tapi yang remedi banyak. Nah, itu kan yang disayangkan kalau seperti itu. Kalau semuanya ketika ulangan dapat 100 semua, apalagi mengerjakannya jujur, nah itu gurunya sangat senang tuh seperti itu. Oke, ada juga yang nomor 8 jawaban sama tapi beda cara. Ada yang pakai hukum base nomor 8. Tapi nggak bisa di-sharingkan ya. Kalau saya minta untuk sharing caranya nggak bisa ya. Oke, kita lanjutkan dulu saja ya untuk yang nomor 7. Oke, silakan Bunia. Saya lanjutkan nomor 7. Ini kebetulan ada 3. Bisa jadi nanti ada 5 kotak, terus panahnya nggak beraturan tapi ininya sama. Yang diminta adalah delta H, kan di reaksinya kan NH3 ditambah HCl menjadi NaHCl. Hukum Hess itu tidak dilihat dari awal tidak dilihat dari jalurnya lewat mana, yang penting tujuannya itu loh, delta H-nya yang didapat. Jadi nggak peduli kamu mau lewat delta H yang langsung satu ini atau lewat 2 tahap dari NH3 ditambah HCl menjadi ini kemudian menjadi NaHCl. Nah, kalau diperhatikan adalah panahnya. Ini saya boleh 1, 2, dan 3. Boleh menggunakan eksersis remaja. Delta H1 mintanya ke arah NH4Cl. Ternyata dari NH3 ditambah HCl itu panahnya berlawanan. Kalau panahnya berlawanan berarti ini sampelnya adalah min. Ketika tidak sesuai dengan arahnya maka ditulis min. Kemudian dari NH3 ini ternyata sejalur atau searah, maka adalah 3. Tinggal pilihan mana yang ditanyakan. Oh, ternyata tetap delta H1, maka tinggal dimasukkan min 138 ditambah min 314 min 176 kilojoule. Soal seperti ini gampang tapi hati-hati. Kemudian misal di soal ditambahkan min 138 kilojoule per mol, atau yang ini juga kilojoule per mol, maka yang di bawah ini ya akhirnya juga kilojoule per mol. Jadi perhatikan untuk satuannya. Nah, nomor 7 silakan yang mau ditanyakan sambil saya menulis soal berikutnya. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan untuk soal nomor 7. Oke, mungkin sambil menunggu ini tadi ternyata ada yang terlewat tidak saya baca untuk yang nomor 8 tadi ada yang bertanya kalau nomor 8 dibulatkan menjadi 0,05 bolehkah Bu? Jadi 0,05 itu maksudnya molnya ya. Nah, di sini untuk perhitungan sebaiknya untuk pembulatan itu di jawaban akhirnya. Karena ketika kalian membulatkan di bagian tengah atau di awal, nanti hasil akhirnya itu bisa berbeda. Jadi ketika saya hitung menggunakan pembulatan 0,05, untuk soal yang nomor 8 itu jawabannya min 111 kilojoule. Nah, kan selisihnya lumayan tuh, maksudnya berbeda dengan yang di depan min 101 ketika kalian membulatkannya dari
awal, maksudnya dari molnya, dari 2 dibagi 44, seperti itu. Nah, jadi besok ketika ulangan silahkan dibulatkan itu boleh, tetapi pembulatannya di bagian akhir ya, jangan di bagian tengah. Karena ketika kalian membulatkan dari tengah atau dari awal, kemungkinan hasil akhirnya akan berbeda. Nah, berbedanya nanti semakin kalian sering membulatkan di awal, berbedanya akan semakin jauh hasil akhirnya. Jadi seperti itu ya, tadi ada yang bertanya di chat, ini saya menjelaskan untuk menjawab untuk semua saja seperti itu, tentang pembulatan. Oke, untuk yang nomor 7, sudah bisa semua? Ada yang ditanyakan mungkin nomor 7? Gampang ya nomor 7, padahal kemarin ketika Zoom pada pertemuan sebelumnya kita belum membahas tentang skema diagram guys seperti itu, tapi ternyata kalian luar biasa sudah bisa semua. Oke, ini ada yang bertanya. Oh, ada beberapa. Untuk yang soal nomor 7, Bu, saya bingung bagian delta H pada nomor 7. Bagian delta H nomor 7. Yang mana ya? Saya tunjuk saja ya, Salvia, silakan langsung mungkin dinyalakan saja mic-nya biar bisa menunjukkan yang bagian mana maksudnya bingungnya. Nunggu dari soalnya kan Agak keras ya suaranya. 539. Yang tertulis di soal kan delta H-nya ada 539,8 kJ dan 790,4 kJ. Saya bingung kenapa di soal yang ditulis sebelumnya berbeda angkanya. Nanti teman-teman silakan dicermati ya. Kemarin kan soalnya itu yang kalian kerjakan soal yang saya upload. Nah, soal yang saya upload itu ada yang sama dengan soal yang di modul, ada yang berbeda. Nah, yang saya minta mengerjakan soal yang saya upload kemarin. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang Bu, diagramnya tulisannya men 539 dan seterusnya itu soalnya ada di modul. Nah, sedangkan yang kalian kerjakan itu ada soal yang dari RBK. Nanti silakan dicermati lagi ya soalnya. Soalnya sama seperti yang sudah ditulis oleh Bunia, seperti itu diagramnya. Nah, jadi nanti silakan dicek lagi. Oke, kemudian ada lagi tadi masih agak bingung kenapa kok men H2 di jumlah H3. Oke. Ya. Sebenarnya saya sudah mencontohkan di video. Tahu ya, videonya cuma dikit yang melihat, padahal buatnya susah. Coba saya jelaskan lagi. Saya nggak lihat yang ini ya, saya Semarang ya. Nah, saya buat ini, saya nggak lihat ini dan senyawanya saya ganti ABCD aja. Nah, sekarang tolong perhatikan, entah itu bentuknya apapun, tolong diperhatikan panahnya. Kenapa kok di sini saya tulisannya min? Yang ditanyakan kan sebenarnya delta H1. Arahnya dia ke kanan, intinya dari senyawa yang NH3 ditambah HCl menjadi NaCl. Ternyata bisa ada dua cara, melewati setengah N2 dulu, kemudian baru ke NH4Cl. Kenapa kok nilainya negatif? Karena misalnya kan dari kiri ke kanan sudah delta H1. Ternyata harusnya kan kalau dari NH3 ditambah Cl ke bawah kan harusnya panahnya malah ke setengah N2 ini, tapi ternyata di soal yang diminta adalah panahnya ke atas. Harusnya dia ke bawah, tapi malah ke atas panahnya, makanya dia negatif. Kenapa kok negatif? Karena dia tidak searah. Kenapa di sini kok positif? Karena kan jalurnya sebenarnya dari angka ini A. Ini A, ini B, ini C. Harusnya kan dari A ke B. Oh, ternyata justru malah B ke A, makanya negatif. Harusnya B ke C, ternyata dia salah.
Nah sekarang saya coba ini. Yang diminta misalnya dalam H1. Maka kita lihat mintanya dari A ke B itu langsung satu tahap. Ternyata bisa dari A ke C dulu, habis itu mampir ke D, habis itu baru ke B. Nah sekarang kalau dari A ke C, ternyata panahnya malah C ke A. Maka ini saya buat negatif karena dia tidak searah. Habis dari A ke C kan C ke D, ternyata panahnya dia malah ke C, maka dia juga nggak searah. Baru dari kan A ke C, C ke D, D ke B, ternyata dia searah, maka nilainya adalah positif. Seperti itu. Tadi yang bertanya siapa Bu? Tadi yang bertanya Stephen. Stephen, gimana Stephen? Ngerti Bu, cuma maksudnya tadi itu secara penulisannya nggak boleh H3 min H2. Penulisannya apakah tidak boleh delta H3 min delta H2 gitu ya? Sama nggak hasilnya? Sama nggak konsepnya kira-kira? Sama Bu. Oh, masing-masing. Iya, cuma tulis aja. Dibalik ini posisinya. Iya. Iya, cuma ditukar delta min delta H2-nya di belakangnya. Oh ya, terserah. Yang kedua, yang penting konsepnya benar. Saya lanjutkan ya. Nomor 6. Ini kebetulan hanya 3 tahap. Bisa jadi di soal ulangan nanti 5 tahap. Yang penting kamu tahu reaksinya bagaimana. Nah sekarang ini saya tulis deh. 1, reaksi kedua, ketiga. Yang diminta adalah pembentukan gas NO. Pembentukan berarti yang dibentuk di sebelah kanan. Kalau persamaan termokimia berarti ada N2, ada O2. Biasanya pembentuk itu untuk 1 mol, maka ini tak kunci 1. Tinggal disarankan di kiri ada 2, di kanan 1, maka saya tulis setengah. Kemudian di kiri O-nya ada 2, di kanan 1, maka setengah. Nah sekarang gimana caranya kalian harus mendapatkan reaksi ini? Saya biasanya mengurutkan satu-satu. Coba NO. NO sambil kalian lihat di soal yang bawah ini. NO berarti di reaksi ke berapa? Boleh menjawab, bantu jawab. Sekarang NO, saya mau ke NO dulu. Ternyata NO di soal itu ada di reaksi kedua. Ya, paham nggak ini? Kenapa kok diam semua? Paham, Bu. Ya, tak ulangi. Di soal nilainya di kanan. Sedangkan di reaksi yang diketahui juga di kanan. Tapi nilainya untuk 1 mol NO. Maka reaksi yang kedua ini saya bagi 4. Ini saya tulis dulu kurangnya. Reaksi yang kedua. Semuanya saya bagi 4. Semua lihat di soal ini. Yang kedua. Berarti ada NH3 tambah, karena reaksi ini saya bagikan 4, berarti di sini 5/4 O2. Sungguh-sungguh diperhatikan karena kelewatan 1 tahap nanti bingung. Yang ini dibagi 4 berarti 1 NO ditambah dibagi 4 berarti 6/4 H2O. Saya tulis delta H-nya cukup deh. Cukup ya kita. Di sini enggak cukup ya. Saya tulis di bawahnya aja ya. Delta H karena dibagi 4 maka hasilnya adalah min 285 kilojoule. Nah, reaksi yang NO sudah. Sekarang N2.
N2 berada di kiri. Kita cari N2, oh ternyata N2 ada di reaksi yang pertama. Di reaksi pertama ada satu N2. Di atas ternyata ada yang diminta adalah setengah. Maka semua reaksi ini dibagi dua. Kita ulangi. Yang diminta setengah N2. Yang diketahui hanya satu N2. Maka semua reaksi yang pertama ini dibagi dua. Reaksi yang pertama berarti setengah N2. Karena dibagi dua berarti 3/2 2 dibagi 2 1 NH3. Data hanya karena reaksinya dibagi 2 maka tinggal min 45 kilojoule. Nah, sekarang kalian perhatikan kira-kira yang dicoret yang mana? Oh, yang sama sementara NH3, kanan dan kiri sama, maka coret. Nah, H2O ternyata yang diminta enggak ada H2O, sedangkan ini muncul H2O. Maka gimana caranya supaya H2O ini hilang? Kita lihat di soal reaksi yang ketiga itu belum kita pakai. Nah, sekarang perhatikan. Saya tulis bulan dulu ya. Ada 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2. Tugasmu, atau ini tak singkat dulu, 6/4 saya sederhanakan menjadi 3/2. Padahal di soal ada 2, mintanya adalah 3/2. Maka gimana caranya? Yang bagian ketiga ini yang agak susah. Jadi kamu harus memunculkan 3H2O supaya hilang. Ini misalnya, karena sudah ada 2. Boleh saya kurang dulu. Coba semua perhatikan. 2 ini saya kalikan X. Sama dengan yang diminta adalah 3/2. Oh, ternyata ketemunya adalah 3/4. Kamu dapat nilai X-nya 3/4. Artinya supaya H2O hilang, maka reaksi yang ketiga ini dikali 3/4. Paham ya? Tak ulangi, ini soalnya 2H2O. Yang diminta untuk menghilangkan 3/2 H2O. Maka saya misalkan ini 2 dikali X sama dengan 3/2. Ketemunya adalah X-nya 3/4. Artinya semua reaksi yang ketiga ini dikalikan 3/4. Supaya hilang, maka H2O-nya saya tukar posisinya. Kalau tetap di kanan, berarti nanti kalau ditambah. Maka reaksinya karena semua dikalikan 3/4, maka munculnya 3/2 H2O. Menjadi 2 dikali 3/4 berarti juga 3/2 H2 ditambah 3/4 O2. Karena reaksi tadi dibalik, maka tanda negatif menjadi positif dan dikalikan 3/4. Maka delta H untuk reaksi yang ketiga menjadi plus 420 kilojoule. Reaksinya kita jumlah. Sekarang perhatikan. Di kiri reaksi yang ketiga sekarang ke 3/2 H2O. Di kanan juga ada 3/2 H2O. Maka ini saya coret. H2 di kanan dan di kiri sama, maka ini juga saya coret. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini saya salin dulu.
setengah N2 ditambah. Nah, hati-hati. Di kiri saya kurang dulu 5/4/2. Sedangkan di kanan ada 3/4. 5/4 dikurangi 3/4 hasilnya berarti 2/4 atau boleh setengah. Maka ini adalah setengah per 2. Kanan dan kiri maksudnya. Tadi kan 2/4. Ternyata 2/4 jadinya setengah. Maka saya tulis setengah O2 menjadi NO. Reaksi ditambah, maka delta H juga ditambah. Plus 90 kilojoule. Ulangan seperti itu. Tolong dicocokkan dulu. Yang mau tanya silakan. Oke, silakan yang ingin ditanyakan. Ini ada yang bertanya melalui chat. Semisal kita membagi NO-nya menjadi 1 mol itu setelah menghitung semua reaksi. Jadi kita membaginya menjadikan 1 mol itu di akhir, apakah boleh, Bu? Seperti itu pertanyaannya. Kira-kira teman yang lain mungkin ada yang sama juga? Sama dengan yang di depan, atau ada yang bertanya sama juga dengan, ini pertanyaan Tabita, tadi Tabita menanyakan. Jadi yang dihitung itu reaksinya sesuai dengan yang diketahui, kemudian untuk mengubah NO-nya menjadi 1 mol itu di akhir, di bagian akhir. Tabita, ini jawabannya sama tidak dengan yang di depan yang sudah dituliskan oleh Bu Nia? Jawabannya sama, Bu. Oke, jawabannya sama. Prinsipnya gini, yang penting reaksi yang ditanyakan itu sudah sesuai dengan yang kalian kerjakan runtut mulai dari atas. Kalau sudah sama, seharusnya jawabannya juga sama. Walaupun kalian membaginya dulu, mengubahnya ke 1 mol dulu, atau kalian menghitung dulu baru diubah ke 1 mol. Jadi boleh seperti itu. Itu ya. Kemudian oke, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Kalau saya jawabnya plus 90 kJ per mol, jadi pakai per mol gitu ya. Oke, itu boleh. Justru itu nanti bisa semakin memperjelas bahwa yang dicari itu adalah pembentukan NO untuk 1 mol gitu. Ya, boleh. Plus 90 kJ per mol. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi mungkin. Oke, ada yang masih bingung, Bu. Saya masih nggak paham kenapa ada persamaan H2O padahal di soal cuma NO. Persamaan H2O yang persamaan nomor 3 ya maksudnya ya. Oke. Nah, ini kita kan nggak tahu soalnya bagaimana. Kenapa kok ada tambahan H2O padahal yang diminta loh hanya N2, O2, NO. Itu soalnya melecor. Jadi kan kalau misalkan deretan reaksi yang ketiga ini nggak ada, berarti kan gampang, tinggal salah satu dibalik atau dibagi. Maka nomor 3 ini mengecoh juga. Makanya gimana caranya H2O yang ada di reaksi yang kedua itu harus dihilangkan di reaksi yang ketiga. Bisa jadi nanti ada 5 tahapan, ternyata yang 2 mengecoh seperti itu. Pokoknya gimana caranya dari ketiga reaksi ini kamu dapat reaksi yang ditanyakan. Entah itu ada H2O atau senyawa yang lain, itu gunanya untuk mengecoh. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Tadi yang menanyakan Felicia. Feli ya, sudah bisa dipahami ya Feli ya. Jadi intinya ketika hukum Hess ada suatu reaksi kimia itu bisa secara langsung sesuai dengan reaktan dan produknya, ada yang harus bertahap. Nah, tahap-tahap reaksi itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi ada yang bisa
tahap langsung ke menghasilkan reaksi yang sesuai, ada yang perlu 3 reaksi seperti soal yang di depan. Kenapa kok perlu reaksi yang H2O? Karena tadi sudah dijelaskan ya, di bagian NH3 menjadi plus O2 dan seterusnya, di reaksi kedua itu ada H2O. Sedangkan yang diminta itu tidak perlu ada H2O, jadi kita harus menghilangkan H2O, maka membutuhkan reaksi yang ketiga, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi. Ada 2 pertanyaan lagi. Berarti gimana caranya biar hasilnya sisa N2 dan O2 gitu ya, Bu? Ya, jadi intinya gimana caranya supaya reaksi yang ditanyakan itu muncul, artinya terlihat. Berarti setengah N2 tambah setengah O2 menjadi NO. Jadi gimana caranya supaya hasilnya sama persis, baik reaktan maupun produknya, baik koefisien dan posisinya. Kemudian ada lagi yang menanyakan, Bu, kalau misalnya ada 5 reaksi, harus dipakai semua ya, Bu? Seperti itu. Kira-kira gimana nih? Intinya, kalian harus memperhatikan reaksi-reaksinya gitu ya. Kalau ternyata di situ ada 5 reaksi, ketika kalian baru memperhatikan 3 reaksi, oh ternyata ada yang perlu dihilangkan, berarti kemungkinan menggunakan reaksi yang keempat, kemungkinan bisa menggunakan reaksi yang kelima. Tetapi ketika kalian mengerjakan, ada diketahui 5 reaksi, kemudian ketika kalian mencoba mengotak-atik 3 reaksi, sudah ketemu tuh sesuai dengan yang ditanyakan. Berarti ya sudah 3 reaksi itu saja. Jelas ya, jadi kalian harus gimana caranya mengotak-atik supaya hasil reaksinya itu sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, silakan kita lanjutkan saja ya, biar bisa segera selesai. Nah, nomor 4 saya tulis ini saya sengaja jadikan 1 karena HCl sama NaOH itu volume dan molaritasnya sama. Hati-hati dicek apakah di soal diketahui kalorimeter. Kalau diketahui kalorimeter berarti rumusnya seperti yang sudah kalian pelajari kan ada ND delta T ditambah J besar dikali delta T seperti ini. Karena di soal tidak diketahui kalorimeter, maka hanya tulis MC delta T saja. Hati-hati, M ini untuk totalnya. Masa totalnya, karena ini ada diketahui kan pro air sama dengan 1 gram per cm kubik. Artinya ketika saya punya 100 mili itu sama dengan 100 gram. Karena di total HCl dan NaOH 100, maka N-nya ketemu 200, C-nya 4,2. Di sini boleh langsung kamu jadikan ke Kelvin karena sama nanti selisihnya. 7. Langsung aja. Ketemunya adalah min 58880 Joule. Kenapa kok Joule? Karena di sana diketahui kalau jenisnya adalah Joule. Maka sungguh-sungguh diperhatikan. Kalau di soal ini langsung Joule, berarti di bawah juga kilojoule. Maka biasanya dipakai kilojoule, maka min 5,88 kilojoule. Yang diminta data hanya ini masih Q reaksi. Seperti yang sudah tadi, data H sama dengan Q per N. Maka kita harus mencari nilai N. Karena diketahui volume dan molaritas, maka menggunakan M sama dengan N per T. Bisa jadi di soal yang diketahui gram dengan MM-nya, tergantung yang diketahui. M dikali V, hati-hati, 0,1 kali 100. Hasil yang didapat karena ini mililiter, berarti jawabannya adalah milimol. 10 milimol. Biasanya itu adalah kilojoule per mol, maka ini tak bagi dengan 1000. Ketemunya adalah 0,01 mol. Maka langsung min 5,88 per 0,01. Hasil akhirnya ketemu
min 588 kilojoule per. Nah, silakan yang mau bertanya. Ya silakan langsung saja untuk yang nomor 4. Sudah bisa dipahami ya? Gampang ya, hafal ya rumus-rumusnya. Kapan pakai kapasitas kalornya, kalorimeternya, kapan menggunakan hanya kilarutan saja. Oke, kemudian ada yang menanyakan, Bu, kalau kilojoule per mol ditulis kilojoule saja, apakah boleh? Kalian sudah bisa memahami ya bedanya kilojoule saja dengan kilojoule per mol. Intinya kalau 1 mol itu satuan yang tepat adalah kilojoule per mol. Tetapi kalau perubahan entalpi bukan untuk 1 mol, bisa kadang untuk setengah mol, untuk sekian gram dan sebagainya, itu hanya kilojoule saja. Jadi sebenarnya yang paling tepat itu untuk satuan yang sudah dituliskan itu sudah kilojoule per mol, seperti itu ya. Nah, kalau yang latihan kemarin, oke lah, nggak apa-apa. Kalau hanya kilojoule saja tidak apa-apa, asal angkanya yang depan benar angka dan tanda minusnya benar. Tetapi ketika kalian ulangan, silakan itu benar-benar harus benar. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, saya lanjutkan nomor 3. Ini gampang, tapi hati-hati. Yang diminta nomor 3 ternyata persamaan pembakaran sempurna karbon. Yang lalu yang kamu pelajari kan hidrokarbon itu kan CX hanya C berapa berapa. Walaupun dia karbon yang namanya pembakaran sempurna ya tetap C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, kira-kira ini bagaimana reaksinya? Apakah ada H2O? Gimana Berita? Ada H2O enggak? Gimana nih? Kan biasanya kalian kalau pembakaran aja CO2 plus H2O gitu ya. Nah, di reaksi ini di soal ini seperti itu, seperti yang dituliskan bunyinya, C plus O2 hasilnya CO2 atau C plus O2 hasilnya CO2 tambah H2O. Gimana kira-kira teman-teman? Yang benar ada H2O-nya enggak? Kalau kita enggak. Kalau kita teruskan H2O kan berarti ada hanya ya. Dari mana hanya? Tidak mungkin tiba-tiba muncul, tidak mungkin tiba-tiba hilang ya. Jadi pastikan walaupun itu reaksi pembakaran, silahkan diperhatikan zat yang dibakar itu apa. Karena ini kemarin juga ada yang menanyakan ke saya, Bu, gimana cara menyetarakan H2O-nya? Padahal di situ yang dibakar hanya C plus O2. Nah, saya ganti bertanya, dari mana dia dapat H2O? Bisa dipahami ya, jadi hati-hati walaupun reaksi pembakaran, hasilnya belum tentu CO2 plus H2O. Yang hasilnya CO2 plus H2O itu ketika hidrokarbon yang dibakar. Kalau hanya karbon yang dibakar, hanya C saja, berarti hasilnya sesuai dengan yang ditulis seperti itu. Gitu ya. Hati-hati kalau sudah yang seperti yang sudah dibilang kita, kalau ada C ada H maka bisa hasilnya CO2 plus H2O. Ini karena nggak ada H ya nggak mungkin ada H2O walaupun tulisannya pembakaran sempurna. Nah sekarang ini saya cari molnya dulu. Diketahui masanya 1,2 dibagi 12 berarti 1,2 dibagi 12 0,1 mol. Yang diminta adalah persamaan termo. Persamaan termo berarti kamu butuhnya data H. Tetap data H per N min 88 per 0,1. Maka didapatkan min 88 kilojoule per mol. Ini data hanya hati-hati yang namanya persamaan termo berarti ada reaksi di sampingnya persis ada delta. Kalau nggak ada delta nilainya separuh. Walaupun kamu sudah menghitung nilai delta. Dan nomor 3 sudah selesai. Seperti itu ya, tadi seperti yang dijelaskan Bu Nia. Kalau yang dijelaskan persamaan termokimia itu berarti lengkap. Mulai dari reaksi yang disetarakan,
dan juga ada delta H-nya di sebelah kanannya. Satuannya juga silakan diperhatikan. Jadi tadi seperti dikatakan, walaupun di atas kan sudah nulis tuh delta H sama dengan min 880 Joule per mol. Tapi di bagian reaksinya tidak kalian tulis delta H di sebelah kanan, berarti nanti nilainya dikurangi. Karena yang diminta itu persamaan termokimia, berarti lengkap persamaan reaksi dan keterangan delta H di sebelah kanannya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan mungkin untuk soal nomor 3? Bisa ya? Oke, ini ada yang bertanya. Bu, saya mau bertanya lagi dengan masalah penulisan persamaan termokimia. Itu kan reaksi pembakaran. Jadi penulisan delta H itu delta H saja atau delta HC seperti itu ya. Nah, sebenarnya ketika kalian sudah mulai di persamaan termokimia, itu kan kemarin kan sudah belajar ada delta HC, HF, HD dan sebagainya. Nah, untuk penulisan yang paling tepat itu memang ada delta HC seperti itu. Tetapi kalau kalian besok ketika mengerjakan latihan atau ulangan, kalian masih bingung ini reaksi apa ya, pembakaran atau penguraian atau reaksi yang lain, silakan ditulis saja delta H seperti itu, tidak apa-apa. Maksudnya tidak harus kalian sebutkan C atau F atau D, tidak apa-apa untuk yang pengerjaan seperti soal nomor 3 seperti itu. Tetapi kalau yang lebih tepat tadi, terima kasih untuk Hans ya. Hans tadi sudah mengingatkan bahwa ketika ditulis lengkap, ketika itu reaksi pembakaran berarti yang delta HC seperti itu. Tapi ketika kalian mengerjakan latihan kemarin, kalau hanya delta H saja tidak apa-apa, asal reaksinya sudah benar, angkanya sudah benar, dan di sebelah kanan ditulis delta H-nya seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan nomor 2. Ya, ini juga soal mengecoh, kelihatannya gampang tapi bisa terkecoh. Yang diketahui adalah delta HF yang diminta untuk menguraikan. Hati-hati, pembentukan dengan penguraian itu berbeda, maka boleh saya tulisnya delta HF sama dengan min delta HF. Berarti delta HD sekarang untuk NH3 berarti plus 106 kilojoule per mol. Karena mintanya untuk penguraian. Nah, ini diketahui standar, kalian harus belajar lagi. Dia termasuk STP, MTP atau yang menggunakan PVNFTP. Kalau NH3 STP berarti M dikali 22,4. M berarti langsung aja 4,48 dibagi 22,4. Ketemunya 0,2 mol. Mintanya adalah Q. Atau saya tulis dulu delta H sama dengan Q per N. Berarti Q sama dengan N dikali delta H. Hati-hati, delta H yang dipakai adalah yang penguraian tadi. Sama dikali 0,2 dikali plus 106. Ketemunya plus 21,2 kilojoule. Dan silakan dicocokkan. Terakhir nomor 1. Mungkin nanti ada yang bertanya. Ya, silakan langsung saja untuk channel 2 jika ada yang ditanyakan. Hati-hati ya untuk rumus mencari mol, walaupun kita sudah melewati perhitungan mol di kelas 10, bukan berarti sudah dilupakan rumus dan caranya ya. Jadi itu masih akan terus dipakai, terutama mengenai stoikiometri perhitungan mol. Jadi ketika kita akan mencari mol, ketika itu volume gas berarti menggunakan rumus yang sesuai dengan keadaannya, bisa STP, bisa RTP, silakan itu diingat-ingat lagi bagaimana cara menghitung
molnya. Begitu juga kalau yang diketahui adalah zat padat, berarti menghitung molnya menggunakan apa, kalau diketahui masanya dan sebagainya. Jadi di materi kelas 11 ini memang kita hanya belajar delta H sama dengan Q per N. Kalorinya dibagi molnya. Nah, molnya ini menggunakan rumus yang waktu kelas 10 kemarin. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor hati-hati bisa saja di soal diketahui MR atau AM-nya. Karena nomor 1 diketahui AM, maka kalian harus menghitung ini. Kalau MR salah, berarti sampai ke bawah salah semua. Jadi sungguh-sungguh diperhatikan. Saya ketemunya adalah 213, maka ketemu molnya 0,40. Yang diminta adalah delta AM yang sama seperti tadi. Q per N. Q-nya kan sudah ketemu min 120 per 0,4. Maka ketemu min 300 kilojoule. Hati-hati, yang diminta juga persamaan termokimianya. Yang B. Ada AL NO3 kali. Berarti terdiri dari AL. Ingat kalau logam dia hanya sendiri. Habis itu N2 ditambah O2. Pembentukan itu untuk satu mol AL NO3 3 kali. AL di sini 1, di kanan 1. N di kiri 2, ternyata di kanan 3. Berarti tambah 2. Jumlahnya O, 3 dikali 3, 9. Ternyata di kiri sudah ada 2, berarti 9 per 2. Jangan lupa, selain reaksi maka ada delta H. Saya tulis di bawah sini. Delta H sama dengan min 300 kilojoule. Ini saya tambahkan. Sudah selesai untuk nomor 1 sampai 10. Ulangannya nanti ya seperti ini konsepnya. Mungkin diganti senyawa apa-apa. Sudah begitu. Oke, terima kasih Bu Mia. Yuk silakan.